record. Sorry. Nah, di game clicker cepat 2 ya, bagian 2, Aidan dan Daniel udah menyelesaikan sebagian tugasnya di bagian 1. Nah, sekarang tinggal lanjutin nih. Ya, kalau sebelumnya teman-teman udah membuat seperti ini ya, perencanaan formalitasnya atau gambarnya. Oke. Nah, hari ini fungsionalnya. Jadi ketika diklik, dia akan berubah warna hijau ataupun merah. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, jadi kalau kalian kliknya salah, tuh dia akan berwarna merah. Kalau misalnya kliknya pas di tulisan klik, nah dia akan berwarna hijau. Gitu. Ya, gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, kalian tuh akan jelasin untuk apa aja yang akan teman-teman tambahin di sini. Nah, tapi di sini ada poin-poinnya dulu ya. Ingat kembali ya dasar dari penggunaan event. Lalu juga mempelajari perintah spesial ya untuk menangani event mouse dari Pgame. Ya, berarti ini gamenya menggunakan mouse ya, karena kita klik-klik. Nah, lalu bagaimana si mouse ini bisa terdeteksi oleh gambar kartu. Nah, ini juga yang akan kita pelajari. Nah, di event sendiri ya, itu ada apa namanya? Ada trigger dari luar yaitu mouse dan juga keyboard. Ya, kan kalau kalian main game itu biasanya ada yang menggunakan mouse ataupun dua-duanya ya, menggunakan mouse dan juga keyboard. Tapi khusus saat ini kita menggunakan mouse dulu ya untuk project game clicker cepat. Oke. Ini kantor agak cepet ya, soalnya kita ada 3 lesson untuk Kak Aurel juga. Jadi nanti teman-teman kalau bingung langsung tanya aja. Nah, di sini ada pgame event.get. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kumpulan event terjadi pada frame tertentu di loop. Lalu event type atau event key. Nah, karena kita menggunakan tombol lagi, menggunakan apa namanya mouse, nanti apa yang kita pakai nanti kita lihat ya. Nah, kalau ini adalah for event pgame, event get, if event type sama dengan pgame key down, nah ketika tombolnya tekan ke bawah berarti dia false ya. Nah, kalau ini untuk keyboard ya teman-teman ya. Nanti kita lihat untuk mouse. Oke, kantor cepetin dulu. Nah, ini dia. Event type. Nah, dia ngasih tahu nih, kita pakai jenisnya event mouse atau keyboard. Nah, kalau misalnya button type event button, oh kita pakai button nih. Ya, ininya button ya, bukan key ya. Nih, pakai button. Nah, berarti tombol mana yang akan diklik? Oke. Nah, nanti kayak gini. Ya, ini yang paling penting nih teman-teman. Nanti yang teman-teman tambahin. Di sini, for event in pgame, event get. Nah, if event type, nah, pgame mouse button down, artinya kalau misalnya mouse ditekan, apa yang terjadi? Gitu. Nah, X, Y, event post ini untuk menentukan koordinat dari lokasi klik. Ya, jadi misalnya kita klik di sini, pas nggak sama si ini. Jadi dia itu sebenarnya mendeteksi koordinat ya. Koordinat kita sama nggak nih dengan koordinat si tulisan kliknya gitu. Oke, itu aja. Dan and event button sama dengan 1. Oke. Nah, di sini yang harus kita tambahin adalah collide point ya. Jadi ini yang akan menentukan suatu titik ya telah menyentuh objek atau enggak nih. Nah, dia yang akan menentukan apa namanya titik yang kita klik itu sama enggak dengan titik yang ada tulisan kliknya gitu. Atau sama enggak dengan yang kartu yang ada tulisan kliknya tuh. Ya, dia nanti akan menentukan gitu. Di call it direct. Oke. Nah, ini lanjutannya ini teman-teman. Ini lanjutannya ketika teman-teman apa namanya menyentuh kartu yang benar, maka apa yang terjadi? Nah, ini lanjutannya reaksinya. If I plus 1 sama dengan klik, artinya kalau kliknya benar, maka kartunya akan berwarna hijau. Ya, berarti selain itu warnanya akan merah. Gitu teman-teman.
Nah, sekarang Kak Anto akan langsung ke projectnya. Apa yang akan kalian tambahin? Nah, nanti kalau misalnya belum ada, nanti teman-teman harusnya pakai yang collide. Ini benar ya? Oh iya nih. Sebentar. Collide direct. Wait. Oh, collide point. Sorry, bukan collide direct ya. Collide point. Oke, kalian belum belajar collide direct. Nah, pakainya collide point ya. Nanti teman-teman tambahin def collide point di sini. Oke, tambahin collide point satu. Nah, nanti Kanto kasih contohnya. Lalu jangan lupa tambahin red dan juga green ya kalau belum ada. Nah, ini adalah warna-warna RGB-nya. Nah, terus yang akan kalian tambahin tuh di sini. Ya, ini dia di sini. Oke, tambahinnya di sini segini. Hati-hati penempatan gem tick dan juga pgame display update ya, karena biasanya errornya tuh selalu di sini nih. Kalau misalnya kalian taruhnya di sini, ini apa namanya di indennya di awal atau paling pojok kiri, biasanya dia akan ngehang. Nah, hati-hati ya. Gitu. Nanti ini kalau misalnya udah selesai, Kak Anto akan kasih bonusnya di sini ya. Bonus tugasnya. Ini harus dipakai sih sebenarnya ya, buat nanti ngelanjutin ke bagian 3. Nah, nanti ini bisa dihapus nih. Ya, Kak Anto giniin aja. Sorry. Ini sebenarnya program. Nah, kayak gini tuh. Ya, nanti boleh dikerjain juga. Ini untuk apa, Kak? Ini nanti di atasnya ada skornya tuh. Time dan juga counternya, counter skornya. Ya, gitu. Itu aja. Ya, Kak nanti akan kasih gambarnya di grup ya buat Daniel juga Aiden. Nanti kalau mau nanya boleh. Oke, Kak stop dulu ya. Oke, silakan Kak Anto kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau tanya sambil Kak Anto capture apa namanya tugasnya. Nanti sesuaikan ya. Kalau ada, oh aku belum ada ininya nih, nah, berarti dibuat lagi gitu. Kalau misalnya ada yang kurang. Oke, untuk warnanya Kanto juga akan kirim. Ya teman-teman kalau ganti warnanya boleh ya. Nggak harus warna merah gitu. Nanti sesuaikan aja. Oke. Oke, ini buat Daniel dan juga siapa? Aiden ya. Oke. Silakan untuk Aiden dan Daniel boleh mengerjakan nanti kalau Kanto udah selesai jelasin ke Aurel, nanti boleh tanya ya. Oke. Oke, Kanto akan jelasin ke Aurel. Mana Mister? Yuk, Aurel itu lesson 25 dan 26 ya. Oke, sebentar. Aurel 25 tentang list. Mhm. Oke, sebentar.
Oke. Oke, di sini pertama Aurel akan menjawab soal tentang list dulu ya. Mungkin nanti soal listnya nggak harus kerjain semua ya. List ini kan ada lumayan banyak ya tugasnya. Nanti mungkin kerjain sampai nomor 4 aja nggak apa-apa ya. Gitu. Soalnya nanti banyak ya. Nah, nanti kalau udah nanti ini ngerjain yang di sini nih yang tanya jawab. Nah, sebenarnya game tanya jawab ini yang gunain list itu tuh ada di lesson 24. Jadi harusnya ngelanjutin dia. Nih, ya. Jadi nanti copy aja dari soal nomor 24, program 24. Nah, terus dipindahin ke 25 tuh, Aurel ya untuk tugas yang gamenya. Nah, ini tinggal dipaste aja di sini. Ya, tinggal dipaste. Tinggal dipaste aja di sini. Nah, nanti tinggal apa yang diganti nanti Kanto akan kasih tahu, ya. Oke. Nah, intinya kalau list itu kenapa sih Kak harus pakai list? Kalau sebelumnya mungkin Aurel ya di tugas sebelumnya itu membuat gamenya ya, membuat game apa tanya jawabnya itu untuk menambahkan soalnya seperti ini. Nah, list itu akan membantu Aurel menambahkan pertanyaan dan juga jawaban itu secara sederhana. Jadi nggak usah pakai if lagi gitu. Nah, inilah gunanya list ya. Nah, jadi nggak usah kayak gini lagi nih nanti. Nah, poin-poinnya apa? Mempelajari struktur dari list dan metode yang sudah terbuat untuk bekerja dengan mereka. Lalu nanti kita akan memodif programnya ya, program tanya jawab menjadi modifnya itu sebenarnya di listnya ya. Jadi kalau sebelumnya pertanyaan dan jawabannya itu tidak menggunakan konsep list, tapi nanti Aurel membuatnya menggunakan list. Nah, gimana? Kita lihat dulu ya. Nah, harusnya udah tahu ya pakai program-program ini. Nah, fill, display update dan lainnya. Oke, Kanto akan klik dulu di sini. Wait, kita akan langsung. Nah, ini dia menggunakan listnya seperti ini. Jadi pertama kita kasih tahu dulu nih. Nah, misalnya ini variabel namanya participant sama dengan list. Jadi ngejelasin kalau participant ini menggunakan fungsi list ya. Lalu participant.append Smith. Nah, append ini untuk menambahkan ya, menambahkan data di akhir list. Jadi dia apa namanya kayak numpuk barang tuh ya. Jadi barangnya itu ketika kita tambahin dia pasti yang paling terakhir. Oke. Nah, ini nih ya, pakai append. Nanti juga ada write. Kalau write itu dia menghapus ulang. Nah, lalu di sini ada print participant, dia akan mencetak seluruh list yang ada. Oke, coba kita lihat programnya. Nah, ini contoh dari ini ya, penggunaan dari list. Nih, hasil sama dengan list. Nah, nanti dia akan ngeprint nih hasil-hasilnya di sini. Coba mana ya contoh programnya? Ah, ini dia. Hasil sama dengan list. Nah, has input merupakan masukkan hasil 0 sampai stop. Nah, selama dia tidak masukin 0, maka dia akan selalu minta ini ya, masukin nilainya. Maka ada itu kalau misalnya Aurel lihat sebelah kanan, dia masukin 220, 211, 198, 196. Nah, ini terdata semua nih, empat-empatnya datanya. Nah, ketika Aurel masukin 0, berarti dia akan ke stop. Nah, terakhir barulah dia akan print ya, print hasilnya. Maka di sini kelihatan hasil ronde 220, 211, 198, 196 sesuai dengan datanya ya. Gitu. Kalau ini kalau if has lebih dari 200 ini pengkondisian lagi nih ya. Berapa angka yang lebih dari 200? Gitu. Oke. Nanti untuk pengkondisian di pgame-nya nanti Kak Anto akan kasih contohnya ya. Di sini kayaknya nggak ada deh. Oke. Nah, selanjutnya di 26
itu sebenarnya mana 26 ya. Itu ngelanjutin aja sebenarnya ya. Sebelumnya kan mungkin udah pernah belajar di apa namanya game tanya jawab tuh. Nah, kalau misalnya di 26 tuh beda game aja ya. Nah, sama yang tadi Kanto jelasin ke Daniel dan juga Aiden sebenarnya. Ya, kita akan membuat game clicker cepat. Nah, gamenya seperti ini nih. Tapi hari ini Aurel membuat tampilannya aja. Ya, sama membuat mind mapnya nih. Ya, kalau mind map sebenarnya nggak harus ketik semua nggak apa-apa ya. Segini aja nih, dibatasin segini tuh. Kalau terlalu banyak buat Aurel nggak apa-apa. Segini aja. Soalnya Aurel banyak tugasnya ya hari ini. Nah, hampir sama banget ya kayak yang sebelumnya ada kelasnya ya. Tuh, nanti juga ada dev draw, dev label gitu-gitu tuh. Sama persis sama. Heeh. Cuman beda penggunaannya aja. Untuk game apa? Kalau ini game clicker cepat gitu. Nah, tapi di sini ada namanya shift X dan shift Y ya untuk apa namanya? Memberikan jarak nih antara tulisan dan juga di ujung gambar tuh. Shift X-nya berapa, shift Y-nya berapa. Tuh. Shift X-nya segini, X ini sorry, kebalik. Nah, jarak ini adalah X ya, atas ke bawah adalah Y. Gitu aja. Nanti Kak Anto akan sambil jelasin ya untuk yang lesson 26 ini. Coba Kak Anto stop share dulu. 26 tuh Kak Anto udah buat belum ya? Oke. Oh, 26 tuh sama kayak tadi ya. Kak Anto langsung buat ininya. Nah, kalau nanti Aurel buatnya segini nih. Ya, sampai kelas area. Jadi buat sampai kelas area, kelas label juga, ya, sama for I in range, udah gitu. Nanti Kak Anto akan kasih juga contohnya. Oke. Untuk Aurel, Kak Anto minta share screen ya, karena tugasnya tuh lumayan banyak. Oke, nanti sambil ngerjain boleh sambil tanya ya teman-teman ya. Soalnya kalau Python tuh enaknya teman-teman sambil ngerjain sambil tanya kalau bingung. Oke, silakan boleh share screen Aurel. Ini ngerjain yang mana, Kak? Yang 25 ya, lesson 25. Aurel miss-nya di lesson 25 sama 26 kalau di data kantor. Kamu udah 25 udah? Oh, udah. Coba back dulu. Kirain belum. Oh, coba back. Yang dua ya, P-game. Ini kamu udah ngerjain? Katanya belum ya. Oke, 26 aja berarti. Tinggal 26. 26 berarti ya. Oke deh. Berarti data dari kakaknya salah ya? Yaitu. Ini. Oh, ini juga udah. Coba. Tapi tapi kemarin nggak bisa. Oh, nggak Ada bisa. yang salah dari kakaknya katanya. Oh, coba. Coba kantor lihat dulu ya. Oke, else, while true for even P-game. Aku udah selesai, Mister. Oke, udah selesai. Kantor kira kamu 26 doang. 25, 26. Ternyata udah semua ya. Coba else, while true. Dia apa tulisannya? Unindent. Nah, kalau unindent artinya berarti
Dia ini nih, if-nya nak, if-nya dimundurin yang atas nih. Ini. Kalau uninden berarti ada yang tidak sesuai ya indennya, ya. Sip, coba di run lagi. Oke, coba stop dulu. Stop. Hah? Gak bisa, Kak? Berarti kamu ada yang salah bawahnya. Di restart lagi, restart, restart. Nih, ini yang Kanto bilang kalau misalnya ngehang kayak gini, nah kayak gini. Berarti bawahnya nih jam sticknya. Exit aja, exit, exit. Nggak apa-apa. Reload lagi. Nah, berarti jam sticknya. Coba scroll lagi ke bawah. If-nya udah betul tadi ya. Scroll lagi paling bawah, paling bawah, paling bawah terus. Nah ini. Nah ini sejajarnya sama for ya, pgame sama jam ticknya. Ini ngaruh banget nih kalau misalnya teman-teman ya di backspace aja. Hmm. Ini pgame. Untung kantong ngejelasinnya nggak detail ya. Ternyata udah pada selesai. Ini juga. Iya itu juga. Backspace. Nah pinter. Good play. Nah gitu. Emang kamu ini apa nulisnya nih? Coba diklik coba. Eh, klik yang mana? Warna benar, warna. uh-uh. Klik kotak-kotaknya coba. Berubah warna nggak? Oh kuning kamu. Kalau kena kotak-kotaknya? Oh abu-abu. Oke, Ah, gitu. Jalan kan? Kamu sekarang ngerjain bonusnya dulu aja ya. Ya, biar ada tulisan di sini ya, di atas ya. ngerjain Ya. yang mana? Oke, Kanto akan screenshot. Nanti kamu ngerjain ya. Oke. Oke, buat ininya nih, time text labelnya. Nanti sesuaiin aja warnanya sama yang kamu pilih. Oke. Ini taruhnya di atas, kalau bisa sih di atas while true ya. Kanto juga kirim ya buat buat Daniel jangan dan juga Aiden ini bonusnya. Tuh kerjaan bonus aja deh nggak apa-apa. Silakan Aurel dan juga Daniel dan juga Aiden. Biar ada text labelnya. Biar ada teks di atasnya tuh, score dan juga counter. Yang paling terakhir tuh ya untuk Aurel. Berarti kakak yang ngisi ini salah ya. Aurel udah selesai 25-nya. Tadi siapa yang udah selesai? Oh, lagi ngerjain lagi. Daniel. Oke, kalau udah selesai teman-teman boleh share screen ya. Oke, Daniel. Kalau udah selesai boleh langsung share screen.
Silakan, kalau ada yang mau share screen boleh ya. Entah itu udah selesai ataupun mau nanya boleh. Ada yang udah selesai? Boleh share screen ya, biar dicek dulu.
Error kak, kenapa ya? Boleh share screen, nggak apa-apa. Ya tadi tuh Aurel, ternyata salahnya cuman di indennya doang ya kan? Inden tuh penting ya teman-teman. Spasi, kurang spasi, kelebihan spasi. Ya, Daniel? Kenapa Daniel? Oke, coba boleh share screen? Sama nih ya, kayak Aurel juga nih, kayaknya. Oh, kamu kebanyakan ini while run, while run. Ah, ah. Oh, ini bisa. Oh, nggak jalan. Coba stop dulu. Coba scroll ke atas. Oke, oke, coba. Oh, pakai bahasa ini ya. Oke, oke, coba scroll ke bawah ya. Berarti tampilan udah benar. Eh, oh, kamu udah sampai sini ya? Berarti if wait, if if waktu berlalu. Oh, coba scroll ke bawah. Berarti kamu nggak usah pakai ini, nak. Sebentar. While run. Coba ini dikasih hashtag dulu. Ini dikasih hashtag. Depannya dikasih hashtag aja. Atau nggak dikasih kayak ini nih. Kutip tiga. Kutip tiga. Kutip tiga. Nah, ini juga sama di sini. Oh, kamu udah sampai sini. Coba. Udah dong, berarti coba di play. Pgame.dispatch input. Kenapa dia bad input? Coba ntar ya, dilihat dulu ya. Kenapa dia bad input? Coba.
Hmm. Cards evil. Ini nih, cards evilnya taruh di sini. Iya, tutupannya. Ya. Nah, segitu. Copy aja nggak apa-apa. Taruh di bawah else nih, sejajar. Nah, up, coba di run. pgame.display.update buka tuh kurung OPS. Kenapa gede? Kok bad input sih di sininya? Hmm. Coba scroll ke atas, nak, pelan-pelan. Terus, terus pelan-pelan ntar. If waktu berlalu, wait, plus ya. Wait, wait, wait. Oh, kok di sini ada kartu? Hmm, kan, waktu berlalu, round. For event, game get start. Oke, XY for event post. Betul, 6 cards. Card evil, oke. Kamu ini kayaknya bukan 26 ya, bukan 27 kayaknya ya, 28 ya. Ini kayaknya udah nyampe di lesson 28 deh. Coba ntar dulu. Oke, sebentar ya. Eh, harusnya coba kantor coba. Hmm, 28. Kamu udah sampai if point belum sih? Oh, belum ya? Coba scroll ke atas. Pgame.display if waktu berlalu, berarti if time lebih dari lebih dari 15, if y lebih dari 1. Ini kamu dapat ini dari siapa? Pakai kayak gini. Dari ini Vibro. Kamu Python Start apa Python Pro? Python udah lama, Apa? udah lama sekali Python Pro deh kayaknya. Oh iya, coba back. Coba. Oh, wait, wait, wait. Oh, Python enggak kok. Ini Python enggak kok Python Python Start kok. Coba lihat Python Start. Arconoid. Kamu tuh lihat pantesan 20. Oh, kamu tuh udah lewat 27, 26-nya ya? Oh, coba scroll ke bawah lagi. Oh, 32. Oh, nyampe sini ya. Terakhir kamu udah graduation belum?
Belum, Mister. Oh, belum. Yaudah, scroll ke atas coba. Ya, ini pattern start nih. Coba scroll ke atas lagi. Lesson 13-nya apa? Keterangan OP kelas. Oh, enggak kok. Pattern. Yaudah, coba 26 dulu. Kantor cek dulu ya. Oke. Import pgame. Hmm. Coba scroll ke bawah. fps temp.o'clock. Kelas area. Teks area betul. Kelas kartu. Oke. Kelas. Kakaknya kakaknya nyuruh pakai ini. Dev kelas kartu. Iya, Mister. Sama kelas siapa mengajarnya? Fikro. Oke, oke, oke. Sebentar ya. Oh, tadi tuh udah berjalan, tapi apa namanya? Tulisannya nggak muter-muter ya? Iya, Mister. Sama kakaknya dibuat kayak gini. Ada kelas kartu. Waktu itu ada sih, Mister. Gimana sih? Buat apa kelas kartu dia ada di situ ya? Kepanjangan ini. Kamu programnya terlalu panjang ternyata, guys. Gak apa, kantor sesuai dulu ya. Dev kartu. Oke, sebentar. Kantor harus ngeliat program kamu secara utuh soalnya. Daniel. Pas itu sama Kak Fikrul juga belum berjalan ya? Masih kayak gitu. Pas itu udah bisa jalan sih, Mister. Kenapa kamu tambahin kalau udah bisa jalan? Cuman skornya nggak ada, Mister. Oh, skornya nggak ada. Oke, oke, oke. Coba di Ctrl Z aja dulu coba. Coba awalnya gimana? Berarti kalau kalau misalnya nggak tambahin nama Kak Anto kayak gini dihapus ya? Nggak ada ini ya? Iya, Mister. Ya coba dihapus aja dulu. Nggak apa-apa. Sesuai sama Kak Fikrul aja dulu. Oke. Terus ini berarti dihapus juga nih. Nah, gini udah jalan ya? Kayak gini ya? Nah, coba klik. Ini nggak apa-apa kalau nggak dihapus, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Di play coba. Oke. Berarti awalnya gini ya. Oke. Oke. Untuk nampilin skornya di atas, ini dari coffee roll-nya udah ini ya. Ini oh udah muncul. Ini nih tambahin yang Kak Anto kirim paling bawah, Daniel. Tuh yang time text. Nah, itu sesuaian sama ini kamu ya. Kalau misalnya Kak Anto kan di sininya label. Nah, kalau kamu apa tuh di atasnya? Pakai dev label atau pakai apa gitu. Kalau di sini Kak Anto pakainya back. Nah, ini back ini background warna backgroundnya. Nah, kamu di situ namainnya apa gitu. Jadi tinggal disesuaikan nih. Naruhnya di atas while run. Di atas while run. Coba. Nah, atau enggak di sini boleh nih di bawah papan waktu. Ini papan. Ini udah ada papan waktu. Ini udah ada kok. Ini nggak bisa muncul di gamenya, Mister. Hmm, berarti yang kurang adalah poin.
Ini ini ngide sendiri nih kakaknya. Jadinya repot ya di ininya pas kita ininya settingnya. Oke. Hmm, 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 hmm. Oh, itunya bahasa Indonesia kali ya. Coba bentar, kantor lihat dulu. Tapi apa ini pattern start yang baru ya? Coba course pattern start one. Nah, ini dia new. Bagian 3. Nah, betul kok. Ini kakaknya ada ikutin yang mana ya? Daniel. Oke, sebentar. Oke, coba kantor lihat dulu ya. Di sini kan ada berarti yang mau kita tampilin tuh di papan waktu sama papan poin ya. Coba scroll ke atas. Nah, di sini coba kamu pakai fungsinya apa ya? Coba scroll ke atas lagi. Op. Nah, di sini kan ada draw ya. Betul? Nah, harusnya coba scroll ke bawah. Nah, kamu tinggal tambahin di sini nih. Misalnya papan underscore waktu dot draw. Coba tambahin ketik. Ya, papan underscore waktu titik draw draw. Buka tutup kurung. Misalnya 0,0 misalnya. Masukin 0,0. 0,0. Coba muncul nggak? Play. Draw person like but we are given 3. Coba scroll ke atas. Draw-nya pakai apa dia? Tag area draw. Nih coba bawah. Draw. Ah, kok ada dua sih? Kok self warna di draw? Wah, ngaco ini. Coba kamu masukin satu dev lagi deh. Devnya coba, oh itu, bawa ke bawah, ke atas, ke atas, ke atas. Ini kelas kartu. Coba scroll lagi. Scroll ke atas. Kelas test area. Oke. Coba scroll ke bawah. Ini udah acak-acakan dari sininya Daniel. Jadi tuh ini coba didorong. Eh, eh. Tapi dia nggak kena self nanti ya. Yaudah, backspace aja, backspace, nanti ada error lagi. Backspace dulu. Buat dev aja satu lagi di sini, dev. Uh, Misalnya devnya apa yang namanya ya? Dev uh, dev dev draw 2 coba. Draw 2. Draw 2 self juga, buka tutup kurung self. Self. Oke. Kasih titik 2 sama, ikutin aja. Titik 2 enter. Enter. Oke, self.fill. Self.fill. Buka tutup kurung. Oke. Coba dev draw. Oh, ada nih dev draw di atas, nak. Coba scroll ke atas. Iya, ini ada di sini kok. Iya. Kenapa nggak kebaca ya?
Yaudah scroll ke atas, dihapus aja tadi. Sorry, sorry. Atas, atas, atas. Tuh, kamu bingung nggak? Draft drawer-nya ada dua kan? Tadi ini kamu nggak nambahin kan? Draft drawer-nya dari sananya udah ada kan? Dari Iya, Mister. sebelumnya. Oh Udah, Mister. alah. Ya udah. Ini dihapus aja. Draft drawer 2 tadi dihapus. Kamu udah buat ternyata. Scroll ke atas, scroll ke atas. Scroll ke atas dulu. Draft drawer-nya dihapus aja. Nih, kamu udah buat ini draft draw. Tapi di atas di bawahnya ada lagi kan? Ini buat apa? Tahu nggak? Nggak dikasih tahu sama kakaknya. Mas. Didorong aja nih, didorong coba. Ini kalau didorong gimana coba? Kita dorong aja masukin ke kelas kartu, coba di run, unindent. Oh, unindent. Oh, ini dikasih kakaknya ya. Oh, ya. Dilurusin aja nih, dilurusin dev yang ini dilurusin. Nah, oke, coba di run lagi. Oh, ini papan waktu juga dari kakaknya kayak gini, kata-katanya. Iya, Mister. Hmm, oke, oke. Yaudah deh, dihapus aja nih. Jadi, harusnya kan pakai draw nih. Kanto jelasin ya ke Daniel, kenapa ini bisa nggak kebaca. Jadi si draw-nya ini bingung Daniel, karena kamu ada dua fungsi draw gitu di atasnya. Gitu. Di atas coba. Nah, ada dua fungsi draw, ya kan? Ini satu, ini dua, gitu. Jadi ketika ngebaca dia bingung nih mau baca yang mana. Intinya gitu dia, ya. Tapi nih Kak Anto akan kasih ya di untuk Daniel. Jadi nanti kalau Daniel mau pakai boleh ya. Kalau mau diulang juga copy paste juga semuanya boleh nih. Kak Anto kasih kodenya ya. Kodenya tuh dikit banget sebenarnya Daniel nggak sebanyak itu harusnya. Nih Daniel Daniel kalau mau hapus semua boleh, tapi kalau mau buat project baru juga boleh, misalnya di laboratorium gitu ya. Nih Kanto udah kirim filenya, linknya. Coba Daniel boleh back. Nah, kita buat project baru aja gak apa-apa. Nah, buat di laboratorium ya, ini sebagai contoh perbandingan aja. Nah, buat project boleh Python, namanya boleh clicker cepat 2 boleh. Clicker cepat 2. Nggak boleh pakai itu ya, pakai underscore kalau mau. Nggak boleh ada spasi. Clicker aja boleh, clicker. Oke. Kanto udah kirim link di, boleh ke situ dulu, di chat Zoom. Oh, diedit dulu, diedit projectnya. Scroll ke bawah coba, scroll ke bawah. Dalam project. Nah, Kanto udah kirim tuh link, coba dibuka linknya. Dibuka linknya, itu ada teksnya di situ, boleh di copy semua terus paste. Ya, nah ya. Aurel udah selesai Aurel? Boleh ya Aurel dan Aiden. Aurel tadi tinggal kasih teks core-nya aja ya. Ini nggak bisa, Kak. Boleh saya screen coba. Tuh kalau misalnya Daniel lihat itu kelasnya cuma dua. Back is not defined. Oke, scroll ke atas coba. Kamu nama warna backgroundnya apa? Nama variabelnya. Jadi itu tuh nentuin warna ya. Just scroll ke atas. Nih, kamu adalah background color nih. Berarti kamu adalah pakainya Oh, background color gitu. Oke. Gitu Daniel ya. Oke, disesuaikan aja tuh. Lebih pendek Ya, kan? Mister. Oke, nih drawnya cuma satu tuh. Ya, coba kamu lihat dev drawnya paling bawah di kelas label area. Tuh, ya. Draw tuh. Sorry ini.
Gini aja tuh. Mm. Oke, good. Nanti boleh sesuaikan ya. Kalau mau diganti juga boleh. Tinggal ganti warnanya aja. Oke. Good job, Daniel. Oke. Bingung juga jadinya. Nah, jadinya harusnya. Nah, ganti backnya jadi tadi di mana back? Nah, background color. Apalagi? Coba di play. Oh, ininya diganti. Betul. Diganti jadi Ini huruf gede. sesuai kamu variabelnya apa tadi? Hurufnya gimana? Huruf gede. Huruf gede, berarti huruf gede. Nah, nih klik nih background color. Dark blue, kamu apa jadinya? Kata-katanya tadi. Dark blue apa? Dark teal. Nah, misalnya dark teal, teal gray gitu. Apa? Ini nih sekali nih ganti nih. Kayaknya semuanya deh. Nah, gitu. Background. Oke, good. Display. Background is not defined. Background apa tadi? Color ya? Nah, kalau not defined tuh biasanya variabelnya belum kebaca ya. Nah, udah ada kan di atasnya tuh. Kalau mau ganti warna putih tinggal kasih warna putih ya. Oh, oke oke. 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 Good. Kalau belum berjalan ini ada di lesson 28 berarti ya. If tuh. Biasanya ada if di bawahnya. Oke, kantong ngajarnya sampai lesson 27 aja. Oke, good job. Oke, silakan ada yang mau nanya lagi teman-teman. Ini kantor kirim link juga ya untuk versi lengkapnya. Jadi teman-teman boleh buka di situ kayak Daniel tadi. Daniel tuh udah benar tadi sebenarnya ya. Cuman belum bisa bergerak kenapa Kak? Gitu. Karena itu terlalu kompleks ternyata ya. Kasihan Daniel. Kantor kira semuanya ini ya pakai bahasa Inggris ya. Itu programnya gitu. Lebih enak pakai bahasa Inggris sebenarnya untuk bahasa programnya ya. Kalau bahasa Indonesia tuh jadinya agak rancu. Oke, Aurel dan udah selesai. Aidan ada yang mau tanyain? Boleh. Ataupun Daniel dan juga Aurel. Pada kelas berapa ini? Daniel, Aurel, Aiden kelas berapa? Kelas Kelas 8, 2. Mister. Kelas 2, kelas 8, Daniel kelas 8, Aiden kelas 6. Aurel kelas 2 apa? 2 SMA. Oh, udah SMA. Oke, di Jakarta ya. Oke, nggak hangout sama teman-teman hari Minggu. Rajin ya udah belajar ya. Oke, Aiden, Aurel, dan Daniel, kalau tidak ada pertanyaan, thank you udah hadir kelas hari ini ya, makasih. Nanti kalau ada yang bingung lagi boleh tanyain ke kakak tutor masing-masing ya. Oke, semangat terus, semoga sekolahnya lancar. Oke, nggak ada yang TKA ya. Makasih, Kak. Oke, Aiden dong yang TKA ya. Ada TKA nggak Aiden? Oke, thank you, bye-bye, selamat siang, happy weekend. Oke, Kasih, Kak. Makasih, Kak. ya, thank you, sama-sama.